Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amirsan dari Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum dari kelas A5. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pengertian hukum pidana beserta ruang lingkupnya. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen ekstensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting ekstensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitas para pelaku pidana. Hukum ini harus berkembang sesuai dengan tuntutan tindakan pidana yang ada di setiap masanya. Definisi hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukum bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana, seperti perbuatannya yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM, dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan diberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Dilarang memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang hukum pidana adalah contohnya pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi. Sementara Dr. Abdullah Mabruk An-Najjar dalam diktat pengantar ilmu hukumnya mengatakan, definisi hukum pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa. Hukum pidana adalah sebagai daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Menurut Sudarto, pengertian pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang hukum pidana, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindakan pidana. Menurut Simons, peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi, unsur-unsur pidana yaitu yang pertama, sikap, tindak atau perikelakuan manusia melanggar hukum kecuali bila ada dasar pembenaran didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.
Sikap tindakan yang dapat dihukum atau dikenakan sanksi adalah perilaku manusia. Contohnya, bila seekor singa membunuh seseorang anak, maka singa tidak dapat dihukum. Yang kedua, terjadi dalam suatu keadaan di mana sikap tindakan tersebut melanggar hukum. Misalnya, anak-anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang. Tiga, pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh melakukannya bahwa akan menimbulnya kerugian orang lain. Selanjutnya, tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindakan tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang-orang yang cacat mental. Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana atau delik dapat dibedakan dalam delik formil. Tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindakan atau perilakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Delik material, tekanan. Perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindakan atau perilakunya. Misalnya pasal 359 KUHP. Dalam hukum pidana ada suatu adigium yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine previa legene ponali. Artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan ini ialah disebut sebagai asas legalitas. Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang-orang yang melakukan tindakan pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana ialah 1. Asas teritorialitas. 2. Asas nasionalitas. Yang kedua tadi asas nasionalitas aktif. Yang ketiga asas nasionalitas pasif. Sekian penjelasan saya tentang hukum pidana beserta ruang lingkupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.